arena pameran Hari Pers Nasional 2023, tentunya di Gedung Astaka Pancing. Dan kita punya narasumber yang cukup kompeten untuk berbicara dengan topik kita, Gaung HPN 2023 Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Tentunya kita menghadirkan narasumber dari anggota DPRD Sumatera Utara dan juga sebagai Ketua Praksi PAN DPRD Sumatera Utara. Kita kenalan aja langsung. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak yang satu ini? Ada Pak Hendra Ciptani, anggota DPRD Sumatera Utara dan Ketua Praksi PAN DPRD Sumatera Utara. Selamat siang, Pak. Siang, Des. Dan gimana dengan nuansa duduk bareng parlemen sedikit beda dari biasanya? iya, sedikit berisik tetapi ya inilah kemeriahan dari HPN ya. Selaku produser acara kita sepertinya, langsung ada Pak Peter Manopo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Desi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kan secara Hari Pers Nasional ya, Pak ya. Jadi saya libatkan Pak Peter di sini biar lebih tajam ngomong sama Pak Hendra. Ini dia di belakang layar. Ya, kali ini langsung Biar ngomong. kita korek dari Pak Hendra. Oke, baiklah. Sesuai dengan topik kita ya nih, Pak ya. Gaung HPN 2023 Sumut sebagai tuan rumah. Ini kan seperti udah jadi agenda tahunan ya, Pak ya. Setiap tahunnya memperingati Hari Pers Nasional. Itu hari tanggal 9 ya. 9 Februari 2023. Yang rencananya itu besok ya akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo tentunya. Tapi saya pengen tahu dulu pendapat Pak Peter ini sebagai orang pers yang cukup lama ya Pak Hendra ya. Iya. Gimana menurut Pak Peter nih? Ya, melihat situasi dan kondisi di Astaka ini kelihatannya begitu ramai. Apalagi kedatangan tamu-tamu dari seluruh Indonesia, tentunya mereka yang berstatus sebagai insan pers nasional. Dan juga ada tamu-tamu dari luar negeri. Dan yang paling penting bagi Sumatera Utara, kedatangan tamu dari luar ini bisa disambut baik oleh masyarakat Sumatera Utara, termasuk DPRD Sumatera Utara sebagai lembaga perwakilan rakyat. Nah, saya ke Pak Hendra kalau begitu. Sebagai wakil rakyat nih Pak Hendra ya. Iya. Nah, sedikit mungkin pandangan dan komentar Bapak tentang Hari Pers Nasional yang biasa kita peringati di tanggal 9 Februari. Kali ini jatuh di 2023. Kita sebagai tuan rumah ini. Tentunya ini sebuah kehormatan bagi Sumatera Utara ya. Event-event nasional yang harusnya lebih banyak di Sumatera Utara. Ini hari ini kita HPN 2023. Kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ketika Covid melanda Indonesia, HPN ini tidak bisa dilaksanakan dengan meriah. Mudah-mudahan ini Sumatera Utara bisa membuktikan bahwa Sumatera Utara itu layak untuk event-event berskala nasional bahkan berskala internasional. Mudah-mudahan ini langkah awal kita. Tahun 2024 kita juga akan menyongsongkan olahraga nasional, juga event nasional, dan ini sekali lagi untuk menguji kesiapan Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi terbesar di Republik kita Indonesia tercinta ini. Oke. Kita kayaknya ada event besar juga nanti PON ya Pak ya 2024. Ya, 2024 ada PON. Ada beberapa event nasional. Ya, dan juga Pesta ada Demokrasi juga. F1 Powerboat. Powerboat ya, Ya, internasional. F1 Powerboat. Ya. Inilah bukti bahwa kepercayaan pemerintah khususnya stakeholder negeri ini terhadap pemerintah Sumatera Utara dan masyarakat Sumatera Utara ini yang harus kita jaga, bahwa Sumatera Utara sangat layak dari sisi apapun, dari sisi fasilitas, dari sisi sarana prasarana dan lain-lainnya, tentunya sangat layak untuk menggelar beberapa event-event berskala nasional dan internasional. Oke, berarti udah nggak usah diragukan lagi, Sumatera Utara kayaknya udah siap Udah nih ya, siap, Pak? ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang pers, gimana menurut Pak Hendra sendiri ini sebagai anggota DPR tentang kondisi pers sekarang ini? Terutama kita berbicara tentang Sumatera Utara, Kota Medan. Iya, secara umum bahwa pers kita ini sekarang ini mengalami situasi alam yang sangat terbuka, sangat bebas dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kita tahu bahwa ketika masa Orde Lama itu pers kita seperti apa, kemudian masa Orde Baru pers kita seperti apa. Walaupun di awal-awal seluruh Orde itu semua menyuarakan kebebasan, tapi ketika berjalan Orde itu ada kungkungan bagi mereka para penggiat pers. Padahal kita tahu bahwa pers sejak zaman kemerdekaan itu memiliki peran penting dalam mengkondisikan nilai-nilai kebangsaan yang ada di Republik kita ini. Untuk Sumatera Utara kita pikir juga insan pers kita juga nggak kalah kualitas sumbernya dibandingkan dengan dari luar Sumatera Utara. Kita tahu bahwa menurut Profesor Ikhwan kalau nggak salah itu ada sejak tahun 1885
kita itu justru provinsi yang memiliki surat kabar terbanyak di seluruh Indonesia. Oh, oke. Dari tahun 1885 hingga 1942. Kita punya koran itu sampai 135 koran yang ada di Sumatera Utara. Kemudian juga untuk kepeloporan, kita pikir Sumatera Utara juga punya rekam jejak sejarah yang baik, khususnya untuk bidang perempuan misalnya. Kita tahun 1919 itu sudah pernah ada koran milik perempuan bergerak judulnya, tahun 1919. Ketika emansipasi wanita mulai kita gerakkan di negeri kita waktu itu dengan pejuang-pejuang bangsa kita. Kemudian ada Suara Ibu di Sibolga berdiri tahun 30-an, kemudian tahun 40-an juga pernah berdiri Boru Tapanuli. Itu koran perempuan yang dibuat di daerah Tapanuli sana. Di daerah ya? Iya, inilah bukti bahwa Sumatera Utara dan Medan secara pusat ibu kota kita itu selalu menjadi daya tarik bagi insan-insan pers baik di masa kemerdekaan, masa memperebutkan kemerdekaan hingga saat ini. Jadi bagi kita ini iklim pers kita ini sekarang ini sudah jauh lebih baik. Ada undang-undang yang mengaturnya tersendiri. Kemudian juga memang sebagai pilar keempat demokrasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga NKRI kita. Jadi insan pers itu memiliki peran yang sangat dominan sekali. Khusus di DPRD Sumatera Utara kita melihat bahwa seluruh jurnalis yang ada di DPRD Sumatera memiliki peran yang sangat penting mensosialisasikan berbagai hal, kegiatan-kegiatan ke DPRD-an, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tetapi tantangannya adalah hari ini pers itu tidak lagi ya seperti yang dulu itu kan sarananya terbatas dengan adanya hanya media cetak, media elektronik. Kemudian hari ini sudah ada media sosial yang hari ini sangat giat sekali kita pers itu menuju ke arah sana. Ya, pers juga harus mengimbangi kemajuan teknologi. Iya, dengan kemajuan sumber dayanya sehingga pers ini tetap menjadi bagian penting dari demokrasi yang ada di Indonesia. Iya, Pak Hendra. Bagian penting dari demokrasi di Indonesia. Cuma menjadi pertanyaan bagi seorang anggota DPR, bagaimana peran yang dimainkan oleh pers Sumatera Utara untuk anggota dewan, lembaga dewan? Ya sebenarnya memang kehadiran insan pers ini ya. Sangat penting sekali. Bentar Pak, banyak pejabat yang agak sedikit takut dengan pers nih, dengan para wartawan menghindar gitu kan. Benar. Padahal wartawan ini bukan barang yang menakutkan ya. Tapi ini adalah sebenarnya bagi kami misalnya di DPRD sangat penting kehadiran para jurnalis yang ada di DPRD, bahkan bukan hanya yang berpusat di DPRD, jurnalis-jurnalis yang sering datang berkunjung ke kita. Itu pertama dalam rangka misalnya brainstorming, pembagian pemikiran, bagaimana menyongsong sebuah keputusan pemerintah Sumatera Utara, merumuskan berbagai macam kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ini menjadi peran yang sangat penting. Dan juga bagi DPRD, kehadiran wartawan itu juga harus disupport oleh DPRD itu sendiri. Penting bagi masyarakat untuk tahu bahwa DPRD itu bekerja. Kan stigma yang ada di tengah masyarakat itu DPRD tidak bekerja. Anggota DPRD kerjanya tidur waktu paripurna. Ya benar. Ya kan mau bolos rapat ya kan seperti itu kan. Tapi kan misalnya Bang Peter yang selalu di DPRD kan mengikuti bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan di DPRD itu, tapi salahnya minimnya media informasi yang disebarluaskan ke tengah masyarakat. Tidak cukup humas di DPRD Sumut itu sendiri, makanya dibutuhkanlah adanya mitra kerja kita. Mitra kerjanya siapa itu ya? Para wartawan itu. Maka itu kita berharap pemerintah Sumatera Utara dan khususnya sekretariat DPRD Sumatera Utara memberikan porsi-porsi yang cukup buat wartawan-wartawan kita yang ada di DPRD khususnya untuk meliput semua kegiatan DPRD agar ini tersampaikan ke seluruh masyarakat Sumatera Utara bahwa DPRD itu ada yang bekerja dengan baik dan bekerja untuk kepentingan masyarakat kita. DPRD ada hari ini kita melakukan dialog duduk bareng parlemen bersama Pak Hendra. Iya. Ini merupakan bagian untuk menyebarkan informasi. Apa yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara? Sebenarnya hal seperti ini cocok, sangat bagus ya. Bila perlu ini frekuensi ditambah gitu. Nah, kemudian media juga harus ditambah gitu kan. Banyak sekarang ini media-media bukan hanya radio, banyak sekali media-media podcast dan segala macam yang memang bisa menjadi sarana bagi DPRD Sumatera Utara untuk menyebarkan semua informasi, kemudian menyebarkan semua kegiatan-kegiatan di DPRD dan pikiran yang ada di DPRD, karena tidak semata melulu bahwa kemajuan yang diperoleh pemerintah Sumatera Utara itu adalah keberhasilan dari pemerintah Sumatera Utara saja, tapi ada keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara di situ. Jadi berarti Pemprov Su bermitra dengan DPRD Sumatera Utara
melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di Sumatera Utara. Iya, sesuai dengan tupoksinya tentunya. Iya, tetapi ada hal yang kadang-kadang menjadi hambatan. Bagaimana DPRD Sumatera Utara membuka diri terhadap pers? Ya, benar. Ya, memang Jangan ada. ada yang menutup-nutup nih. Pertama, di DPRD memang kan terbuka untuk pers ya. Semua pihak yang ada di DPRD, khususnya jurnalis kita itu boleh menghubungi siapapun sebagai narasumber di DPRD itu. Tapi memang sekali lagi kan itu kembali ke anggota DPRD-nya, apakah memberikan respon. Mungkin ada memang yang mungkin tidak menguasai beberapa persoalan gitu ya, sehingga enggan memberikan beberapa komentar-komentar. Jadi memang jurnalis juga harus tahu kemana menjadi narasumbernya gitu. Misalnya di DPRD itu ada misalnya yang hari ini ya, ada yang kalangan milenial DPRD kita yang masih muda. Ya mungkin kalau diajak ke segmen yang ke muda, mungkin mereka lebih cun untuk memberikan referensi kepada para jurnalis-jurnalis kita gitu dia. Jadi memang ya sekali lagi harus kolaborasinya harus terbangun dengan baik ya, sesuai dengan dengan materi, dengan isu-isu yang akan ditanyakan oleh wartawan itu. Karena kita harus akui Bang Peter bahwa tidak semua anggota DPRD menguasai semua hal. Ya, jadi ada memang yang menguasai satu bidang tertentu, ada memang menguasai beberapa bidang gitu ya. Itulah yang saya katakan pentingnya tadi itu DPRD itu berkolaborasi dengan para wartawan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan seperti Kardopa ini ya harusnya diperbanyak frekuensi oleh DPRD kita gitu. Yang menjadi pertanyaan buat kami sebagai insan pers yang bergerak di radio, bagaimana kurang lebihnya anggota dewan, pimpinan dewan, dan lembaga dewan itu sendiri membuka diri kepada pers, tetapi pada satu sisi ada hal-hal yang mungkin tidak untuk konsumsi publik. Iya, jadi kalau keterbukaan saya yakin seluruh anggota DPRD Sumatera Utara, 100 anggota DPRD Sumatera Utara itu ya sebenarnya welcome untuk seluruh insan pers gitu ya. Ya mungkin ada pers yang memang yang memang komunikasinya sangat intens dengan beberapa kawan-kawan di DPRD sehingga atau mungkin ada pers yang suka gerusa-gerusu ya Pak ya. Itu Desi yang bilang. Karena sebenarnya di pers sendiri kita punya aturan sebenarnya Iya, ya. ada kode Ada etik, aturan yang berlaku. Cuman kadang ada yang jahat, ada yang nakal sedikit. Nakal ya di mana-mana ada yang nakal lah dikit-dikit. Tapi sekali lagi bahwa memang harus terbuka gitu ya, agar pikiran-pikiran yang ada di masing-masing anggota DPRD itu bisa tersampaikan kepada masyarakat melalui media-media yang ada di Sumatera Utara. Ya, bagi Pak Hendra sebagai anggota dewan, kemudian sebagai ketua fraksi PAN, bagaimana menerima pers secara lembaga di fraksi PAN atau juga sebagai anggota DPRD Sumatera Utara? Iya, secara lembaga tentunya ada kebijakan-kebijakan lembaga ya. Misalnya fraksi PAN tidak pernah menggelar, kami tidak pernah membuat semacam konferensi pers ya yang melibatkan semua insan pers yang ada di DPRD ya. Tetapi kita secara masif itu selalu memberikan tanggapan-tanggapan ataupun masukan-masukan yang diminta oleh para media-media kita untuk memberikan pandangan-pandangan, kritisi dan sebagainya yang selalu kita sampaikan secara rutin di media-media kita, baik media cetak maupun media online kita gitu. Nah, apa yang menjadi isu penting di DPRD Sumatera Utara yang bisa disebarkan ke DPRD kepada masyarakat Sumatera Utara? Banyak sebenarnya isu-isu penting itu ya, sesuai dengan tupoksinya. DPRD itu kan tupoksinya hanya 3 kan, mulai dari sisi penyiapan undang-undang gitu ya, legislasi. Harusnya DPRD bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa DPRD itu bekerja, output bukti di bawah yang bekerja, lahirnya berbagai macam perda-perda yang dibuat oleh DPRD Sumatera Utara. Kemudian dari sisi pengawasan itu bisa disampaikan, itu sangat rutin sekali kita melakukan pengawasan ke Sumatera Utara. Ditambah lagi dengan apalagi fungsi yang terakhir, fungsi anggaran. Jadi ketiga fungsi ini kalau terus dielaborasi, terus diinformasikan ke masyarakat luas, baru masyarakat luas akan tahu bahwa ternyata DPRD itu punya tugas yang sangat luar biasa berat, luar biasa menyita waktu, perhatian dan sebagainya. Ya itulah konsekuensi menjadi anggota DPRD, dan itu harus khalayak tahu untuk punya itu. Tugas yang berat nih Pak sebagai wakil rakyat. Cuma kadang-kadang masyarakat kan selalu mengandalkan wakil rakyatnya untuk tampil ke depan, bersuara demi kepentingan mereka, sehingga mereka sudah
menjadi, katakanlah ya, kalau datang ke DPR mereka bisa diterima. Ya sebenarnya kalau di DPRD itu kan semua orang boleh masuk ya, dengan apa ya, dengan tentunya dengan ketentuan-ketentuan tertentu ya, misalnya harus menunjukkan KTP itu untuk supaya administrasi secara baik aja. Tapi semua masyarakat Sumatera Utara dari manapun itu bebas ke DPRD, bertemu dengan siapapun di DPRD itu ya. Kemudian apalagi datang dengan membawa berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin anggota DPRD akan meresponnya, menyambutnya dengan baik gitu. Kurang persoalan misalnya bagaimana masyarakat itu bisa mengakses, ya akses, datang aja ke kantor DPRD gitu. Dan semua terbuka kok, boleh gitu. Jadi bisa dong Pak Hendra, masyarakat datang ingin menjumpai Pak Hendra. Kalau saya 24 kalau 24 jam kantor terbuka, saya di kantor 24 Gitu. jam. Oke. Tapi ada kerja juga. Nanti Pak kan? Peter kalau ke DPRD, lihat buku tamu itu. Paling banyak tamunya paling siapa banyak ini? tamu siapa? Tapi kan ada waktu Pak Hendra dan teman-teman di DPR untuk reses, berarti Iya. mengunjungi konstituen di dapil. Iya. Tapi ada juga kunjungan ke daerah lain. Iya. Ya memang pertama kan kunjungan ke daerah lain itu kan satu bentuk kita untuk membandingkan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita Sumatera Utara dan apa yang dilakukan oleh pemerintah lain gitu, daerah lain, sehingga kita bisa mengambil sisi-sisi positif ya dari daerah-daerah tersebut. Contoh yang kita lakukan Bang Peter ya, dulu kita tahun 2020 sebelum Covid kita tuh keliling ke Banten, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur untuk misalnya persoalan pendidikan. Waktu itu di sana itu sudah ada program BOP, bantuan operasional pendidikan. Kemudian kita mengambil semua intisari dari kunjungan itu, terus kita lahirkan sebuah program di Sumatera Utara, itulah program bantuan operasional pendidikan untuk SMA SMK negeri yang ada di Sumatera Utara. Itu satu contoh beberapa dari sekian banyak kegiatan kunjungan yang bisa kita ambil intisari, kemudian kita bisa laksanakan di Sumatera Utara gitu ya. Terus kalau reses itu bukan istirahat Bang Peter, reses itu tetap Itu kerja juga. Jadi kalau masyarakat bilang, oh anggota dewan lagi reses, reses juga Oh enak DPRD jalan-jalan gitu. tidur reses. Enggak, reses itu justru bekerjanya ya di luar kantor ya untuk memasuki masa sidang baru ya. Jadi disitulah kita untuk menyerap semua aspirasi, keinginan dan persoalan masyarakat, mendengarkan masyarakat, dan itu kalau dilakukan secara efektif oleh kita anggota DPRD dan bisa dieksekusi dengan baik oleh kita di DPRD dan pemerintah Sumatera Utara, itu akan sangat baik buat DPRD itu sendiri dan untuk masyarakat Sumatera Utara. Tetapi ada persoalan Bang Peter, ketika serapan kita aspirasi itu kita serap di tengah masyarakat, pemerintah Sumatera Utara agak lambat meresponnya gitu ya. Padahal ini adalah aspirasi yang kita sampaikan, karena kan eksekutor bukan DPRD. DPRD hanya menyampaikan laporan resesnya di tengah paripurna untuk menjadi bahan oleh pemerintah Sumatera Utara. Tapi ada kok beberapa hal lain yang bisa dieksekusi oleh pemerintah Sumatera Utara. Misalnya waktu itu kita stimulus ekonomi, bahwa ekonomi kita agak anjlok karena persoalan Covid segala macam. Kita minta agar UMKM kita didorong waktu itu ya. Maka pemerintah Sumatera Utara melakukan beberapa kegiatan yang bersifat UMKM, pengembangan UMKM. Berarti dari obrolan kita di awal, aku bisa menyimpulkan salah satu lembaga yang welcome terhadap insan pers adalah DPRD. Iya, khususnya Hendra Cipta gitu ya. Masuk rajin. Khususnya Pak Hendra Pak Cipta. Hendra rajin menjumpai masyarakat. Benar, masyarakat dan insan pers ya. Ya, Desi kan follow Instagram kita kan. Ya, benar. Kita break dulu bentar. Oke. Baik, pendengar Kardopa, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita spesial dialog duduk bareng parlemen langsung live dari arena pameran HPN 2023 di Gedung Astaka Pancing. Anda juga bisa saksikan live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen. Ini langsung live dari arena pameran Hari Pers Nasional 2023 di Gedung Astaka Pancing. Tentunya masih bersama Pak Hendra dan juga Pak siapa? Pak Peter. Ya, Produser. Kita balik ke ngomong-ngomong tentang Hari Pers Nasional nih. Iya. kembali kita kepada Pers ya. Pers Nasional dan Pers Sumatera Utara. Bagi Pak Hendra dan teman-teman di DPR,
Apa masukan untuk pers? Yang pasti ya, pers ini kan sekarang ini saya katakan tadi tantangannya itu adalah peningkatan sumber daya manusia ya, karena memang kemajuan teknologi ini harus dimanfaatkan oleh insan pers. Agar apa? Agar seluruh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kita itu bisa tersampaikan dengan cepat gitu kan. Bang Peter bisa bayangkan dulu ketika kita masa sebelum merdeka itu hanya dengan apa namanya semacam kertas stensil saja, tapi itu sudah menjadi media. Tetapi sampainya ke pelosok negeri ini itu sangat lama sekali ya. Bahkan ketika negara kita diproklamirkan, justru sampainya informasi ke beberapa provinsi itu juga mungkin berhari-hari dan berbulan-bulan. Makanya itu tantangan sampai sekarang adalah menyimbangkan, mengejar ketertinggalan kita, khususnya sumber daya manusia. Tapi saya yakin, saya lihat terus saja insan pers ini berbenah ya, karena ada memang apa namanya dari pendidikannya yang memang terus apa namanya berkembang dengan baik. Kan sekarang banyak sekali kampus-kampus yang jurnalis ya, yang melahirkan jurnalistik itu kan sudah ada ilmunya, dan saya yakin terus akan berkembang dengan baik. Dulu kita nggak pernah bisa bayangkan dulu Bang Peter ada semacam talkshow dalam bentuk podcast, dulu hanya di monopoli oleh TV gitu kan, karena memang TV sebagai satu-satunya media. Tetapi sekarang dengan YouTube, dengan ini itu menjadi media-media baru bagi kita, dan saya yakin nih media-media lain akan terus berkembang dengan perkembangan teknologi. Jadi masukan kita untuk insan pers di Hari Pers Nasional ini tentunya peningkatan sumber daya manusia, kemudian juga agar bisa berkembang dengan baik, dan tentunya tadi itu bahwa insan pers ini tetap mandiri, independen, tidak ada apa namanya ya keberpihakan politik, sehingga negeri kita ini tetap aman ya. Kemarin itu sangat baik sekali Bang Peter, saya baca di media online bahwa ada seruan dari Medan khusus pers gitu ya, bahwa kita harus menjaga negara kita, NKRI kita, karena kita akan menyongsong pemilu, dan kita tidak berharap sebenarnya insan pers terlibat dari membelah bangsa ini. Itu sangat seruan yang sangat baik sekali menjadi seruan yang disampaikan oleh Hari Pers Nasional 2023 ini. Iya, Pak Hendra, menjadi persoalan buat pers nasional adalah bagaimana sumber daya manusianya, SDM-nya, dalam hal peningkatan. Tapi pada satu sisi ada peran-peran yang dimainkan oleh pemilik. Pemilik pers. Pemiliknya Pak. Iya. Misalnya nih aku kerja di suatu tempat gitu ya Pak. Jadi Kardopa lah. Enggak. Takut. Pemilik itu punya peran. Nih. Pemilik itu berkaitan dengan parpol. Iya. Nah, bagaimana tumbuh kembangnya demokrasi? Ya memang kita tahu dari zaman kemerdekaan dulu justru memang pers itu selalu digunakan buat salah satunya adalah kepentingan politik ya. Seperti kita misalnya menyongsong perjuangan kebangsaan kita. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita itu mendirikan media itu dalam rangka perjuangan politik gitu dia. Ya makanya misalnya Cokro Aminoto juga lahir dari seorang jurnalis, menjadi orang pergerakan, yang menjadi guru bangsa dan sebagainya. Ini bukti bahwa selalu saja media itu dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, termasuk pokok-pokok pikiran politik. Jadi wajar saja kalau banyak insan politik yang menggunakan media ini sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran-pikiran politik dia, dan itu sah oleh apa namanya oleh keinginan kita, oleh yang berlaku, regulasi yang berlaku itu diperbolehkan saja. Tetapi memang tinggal masyarakat yang memilih apakah ini ada media yang lebay misalnya kan, mempromosikan hanya kepentingan politik saja, tapi kan harus berimbang. Dan saya yakin sampai hari ini yang kita lihat semuanya masih bisa kita terima dengan ini, karena saya juga selama ini memang banyak teman-teman di media pers itu ya kita ketahui bahwa ya ada pesanan-pesanan misalnya oleh pihak pemilik ya, tetapi selalu saja insan pers itu dia merdeka. Wartawan-wartawan itu mereka dia tidak bisa dikungkung pikirannya, badannya saja bisa dikungkung. Di sini badannya bisa dikungkung di Kardopa, tapi pikirannya Bang Peter ini bisa tapi pikirannya bebas, merdeka, bisa melayang, dan itulah kekuatan oleh wartawan ataupun jurnalis itu dia. Jangan naik berita karena pesanan ya Pak. Apalagi kalau diintervensi oleh pemilik. Iya. Jadi dia boleh sebenarnya dipesankan, misalnya Bang Peter angkat isu ini karena isu ini lagi in gitu kan, itu pesanan dari owner misalnya. Kalau kita lihat memang itu penting untuk isu masyarakat, nggak ada masalah. Tapi kalau dia hanya mempromosikan sebuah entitas politik, itu juga menjadi masalah dia.
Nah, tapi apakah itu boleh? Boleh kalau entitas politik itu menyampaikan pikiran-pikirannya, dan hampir semua negara, bukan hanya di Indonesia, itu menggunakan media sebagai alat propagandanya gitu dia, dan itu ya sah saja menurut saya gitu. Berarti media harus netral ya. Harusnya netral. kecenderungan pers untuk netral gimana Pak? Ya harusnya secara apanya ya, secara lahiriahnya itu kan pers itu netral, makanya dia pilar keempat demokrasi. Tetapi selalu saja sekali lagi pers itu digunakan sebagai alat propaganda. Kita tahu dulu Bang Peter, di masa-masa pergerakan kita kan seperti itu, ada media yang memang media yang menyampaikan pikiran-pikiran sosialisme. Waktu itu media-media, ada media yang berpikir tentang Islami dan segala macam. Termasuk juga ketika misalnya lebih lama ada media pemerintah yang memang ya itu, kemudian media yang memang kritis terhadap itu, yang sini sebagai alat propaganda pemerintah, sini sebagai ya itu bagi kita biasa, tinggal masyarakat yang dengan jeli memilih. Dan tapi hari ini adalah tantangannya ke masyarakat. Kita pernah bahas dulu ini bagaimana masyarakat bisa apa namanya, bisa jeli mencari informasi berita yang beredar ya. Nah, Jangan kemakan hoax ya. iya, banyak sekali sekarang. Tapi Pak Hendra sebagai orang politik bernaung di bawah bendera PAN, Iya. bagaimana Bapak melihat pemberitaan dari berbagai media terhadap keberadaan partai? Iya. Gimana saya katakan ya? Memang sekali lagi Bingung deh Pak. kalau wartawan memposisikan partai itu seperti apa, ya seperti tadi, bahwa memang harusnya dijadikan mitra oleh partai politik. Apakah itu rugi bagi partai politik ketika misalnya pers atau media mengkritisi ya persoalan misalnya ada oligarki di dalam tubuh partai misalnya? Itu bagi kita sebagai penggiat orang politik itu kan orang penggiat demokrasi, walaupun dia sudah mengurangi kemerdekaannya. Saya misalnya ini kan orang merdeka nih Bang Peter ya, tapi karena saya sebagai penggiat demokrasi saya orang merdeka, tetapi ketika saya masuk ke partai politik, saya sudah mengungkung diri saya sendiri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam partai politik saya. Oleh karena itu ya pasti bagi kita harus jernih melihat bahwa media itu dibutuhkan oleh partai politik, bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan semua pikiran kita, tetapi juga bisa mengambil apa-apa yang kita anggap penting dari media itu gitu deh. Kalau media menganggap partai politiknya sebagai sparring partner, pasti demokrasi kita akan semakin baik. Tapi kan sekali lagi media kita ini ya banyak yang baik sebenarnya. Itu kalau ini bisa tumbuh dengan baik, pasti negeri kita akan semakin baik. Tapi ada yang nggak baik seperti kata Desi tadi, memang ada ya, pasti seperti itu. Dan itu akan hilang di telan zaman seperti itu. Ya berarti pandai-pandailah media membawa diri. Itu bukan hanya media, juga partai politik, semua orang yang butuh dengan media juga harus pandai-pandai dengan media, karena berbahaya. Pandai juga, Ya, kalau misalnya kita sok Bahaya juga nih Pak. misalnya anggota dewan merasa sok hebat daripada wartawan, itu bahaya juga gitu dia. Nah, dan wartawan juga nggak boleh lebih hebat juga. Artinya inilah yang kita bangun bersama-sama, bahwa kita saling membutuhkan ya, agar apa? Agar tadi itu demokrasi kita bisa tumbuh. Abang bisa bayangkan Bang Peter, kalau tanpa ada pers, bagaimana demokrasi kita ini bisa mengawasi di luar yang namanya 3 pilar itu ya, trias politika. Di luar trias politika satu yang pasti pers, yang lain apa, NGO dan sebagainya. Tapi selama jadi anggota dewan, pernahkah Pak Hendra menolak untuk berbicara kepada pers? Ada beberapa kali saya tolak, misalnya menyangkut misalnya ada isu-isu yang saya anggap saya nggak perlu berkomentar untuk itu, karena memang ya sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, atau misalnya saya lihat ini tujuannya hanya untuk membuat panas situasi misalnya, atau misalnya ada tujuannya memang hanya untuk menggebrak pemerintah kita misalnya, kritis membabi buta. Itu saya beberapa kali agak menolak. Saya termasuk juga media-media kita yang cukup top untuk itu, Bang, minta tanggapan tentang ini. Saya bilang saya nggak cukup kapasitas untuk menjawab itu, saya bilang. Jadi memang ada juga yang kita pilih-pilih beritanya, Pak. Gitu ya? Iya. Nah, bagaimana dengan berita-berita yang diterbitkan oleh media dalam tanda petik abal-abal? Ya, media abal-abal inilah kita yang susah mengukurnya. Gimana abal-abal itu tugas PWI dan semua asosiasi. Iya, untuk melihat mana nih abal. Banyak sekali, karena semua orang hari ini bisa buat. Banyak Pak. Iya, dia pribadi sekarang inilah keterbukaan tadi ketika undang-undang Apalagi adanya media sosial ya. semua orang sekarang bisa buka online, dan dia sendiri sebagai pemiliknya dia sendiri, wartawannya dia sendiri, dia bisa isi apapun di situ. Ya, inilah yang harus
harusnya kita atur oleh Dewan Pers. Ya kita lihat, kalau kita bilang abal-abal nanti banyak yang tersinggung, tapi yang bilang kan Bang Peter ya kan, yang wartawan yang boleh menganggap itu ya yang seperti itu. ada memang begitu. Iya, nanti kalau saya bilang Bang Peter di apa namanya di banyak tempat itu banyak sekali bekerja orang yang mengaku statusnya wartawan, ya, tapi dia nggak punya media gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi catatan kita. Catatan, ya, bahwa ini harus kita tertibkan gitu. Penertiban pers tentunya kita serahkan kepada siapa? Kepada masyarakatnya atau kepada pemerintah atau kepada insan pers sendiri? Yang pasti insan pers, harusnya insan pers yang merasa terganggu dengan lahirnya media-media seperti itu. Misalnya media-media dan Dewan Pers ya Pak. Iya, misalnya media-media yang isinya hanya caci maki tentang negara ini gitu. Ada media online yang khusus ya dia membahas tentang caci maki untuk negara ini, tentang rezim ini gitu. Itu memang dia, tetapi kan ini harusnya menjadi apa namanya perhatian oleh mereka yang punya kewenangan itu ya pasti Dewan Pers dan Jadi perlu ada penertiban. harusnya ada Terhadap penertiban. pers Ya. ataupun terhadap media yang memang keluar dari koridor. Iya, tetapi itu sekali lagi nanti dianggap kita ini kembali ke zaman kelam Baru itu, lama. ke zaman kelam itu. Gitu. Walaupun sebenarnya Bang Peter, tadi saya di awal saya bilang, misalnya di masa Orde Baru itu kan awalnya itu keterbukaan, pers itu dibuka kok gitu. Kita mulai agak dikecilkan apanya itu pers kita itu di masa Orde Baru ketika peristiwa Malari. Habis peristiwa Malari itulah mulai ada izin syuk ya kan. Nah, itu yang membuat Harus pakai izin. ada yang harus di-bredel segala macam. Kalau di-bredel dari masa Orde Lama juga banyak media yang dari masa Belanda juga banyak di-bredel. Nah, tetapi memang di setiap masa itu memang ada keterbukaan yang memang ketika di awal terbuka seperti sekarang ini. Awal ini kita terbuka, sangat terbuka sekali. Tapi ini kita sudah mulai nih menatanya lagi. Ada undang-undang ITE dan sebagainya. Itulah yang apa namanya yang menjadi cikal bakal bagi kita Dewan Pers untuk memelototi mana-mana media-media yang kategori dibilang Bang Peter tadi itu abal-abal. Ya, Abal-abal ya. Itu istilah Bang Peter. ya bukan istilah. Tapi memang iya. seperti itu Pak. Itu kan di masyarakat juga berpikir seperti itu. Ya, Pak Hendra, kalau kita melihat Hari Pers Nasional, Sumut menjadi tuan rumah dan tagline-nya kan cukup bagus. Bagaimana kita menjadi pers yang bebas, tetapi demokrasi bermartabat. Iya. Menurut Pak Hendra gimana? Itu sangat tepat ya jargonnya ya. Apa namanya spiritnya bahwa memang pers itu harus bebas. Bebas itu kan artinya merdeka. Merdeka ketika kita melakukan semua pilihan-pilihan kita secara bebas. Itulah merdeka yang sejati. Kalau misalnya ada wartawan yang tidak bisa bebas menyampaikan pikiran-pikiran dia bukan pers itu. Misalnya dia terkungkung dengan pesanan, misalnya dia terkungkung dengan apa namanya afiliasi otak dia berpikirnya tentang kemana orientasi politiknya, itu dia tidak merdeka. Misalnya saya yang Bang Peter, saya ini Hendra, misalnya seorang wartawan, karena saya ini afiliasi politik saya ke nasionalis gitu ya, nasionalis religius, pikiran saya hanya di situ saja, berarti saya tidak merdeka dari pikiran. Maka pers itu harus merdeka, penggiat pers itu merdeka, berani untuk menyampaikan semua isi pikirannya, agar apa? Agar sekali lagi ya tadi itu bisa memberikan hal yang positif buat negeri ini. Apa itu hal yang positif buat negeri? Salah satunya adalah demokrasi kita yang memang harus bermartabat. 2 kali kita pemilu belakangan ini itu sudah cukup membuat terkurasnya energi bangsa ini gitu ya. Sekarang ini saya yakin dengan peran pers itu bisa membuat ketika pemilu 2024 kita punya optimisme bahwa demokrasi kita akan ke arah yang lebih baik dan pasti dengan bermartabat. Ada keterlibatan siapa di situ? Salah satunya adalah keterlibatan pers di situ nanti. Oke. Jadi sejauh ini Pak menghadapi insan pers, ada nggak kendala yang Bapak hadapi sebagai anggota dewan nih? Sampai saat ini kita nggak punya kendala dengan insan Nggak ada. pers. Aman berarti, Pak? Aman aja, siapa yang mau ketemu silakan, siapa yang Mau itu menghadapi pers yang pesanan, mau yang gimana? Iya, itu biasa. Dan itu itulah namanya kita ini ketika misalnya saya terpilih jadi anggota DPR, saya harus membuka diri untuk siapapun ya. Makanya apalagi wartawan gitu yang memang ketika kita dulu era reformasi kita gulirkan kan keterlibatan kawan-kawan yang hari ini jadi wartawan itu kan dulu kan penggiat demokrasi ketika 98. Makanya banyak
pikiran-pikiran yang masih sama yang bisa dielaborasi, kemudian bisa dieksekusi bersama-sama gitu dia. Tapi memang sekali lagi memang ya tantangannya wartawan hari ini itu berbeda dengan wartawan di masanya Bang Peter. Ya Bang Peter saya yakin ini nggak bisa main TikTok gitu kan. Tapi wartawan hari ini sekarang bisa main TikTok, bisa menjadi media-media. Tapi wartawan sekarang ini terlalu bebas kayaknya ya Pak. Terlalu bebas, seharusnya bebas, terbuka, tapi terarah dan bermartabat gitu Iya, seharusnya. memang, ya. Tapi kan makanya tadi saya bilang prinsip kebebasannya itu adalah kebebasan dengan diiringi dengan tadi itu dengan etis, kode etik yang berlaku. Ya, ada kode etik. Ya kan kode etiknya sudah ada. Ya, silakan kita berekspresi sebebas mungkin, tapi tetap dalam berambu-rambu kode etik jurnalis yang berlaku di negeri kita. Sepanjang itu bisa dilakukan oleh insan pers, pasti pers kita tuh punya peran yang sangat penting sekali. Jadi nggak akan ada orang-orang yang merendahkan martabat dan profesi wartawan misalnya. Benar. Tapi tadi itu yang membuat itu terjadi adalah wartawan itu sendiri dengan apa? Dengan misalnya banyaknya tadi yang dibilang Bang Peter, wartawan-wartawan yang tidak memiliki media, wartawan-wartawan yang tidak memiliki media yang memang abal-abal itu yang istilah yang memang berkembang di tengah masyarakat yang disampaikan Bang Peter tadi. Jadi memang kembali ke kita sendiri. Jadi harga diri seorang wartawan itu ya di komunitas itu sendiri. Makanya saya yakin lah dulu banyak inspirasi kita dulu Des. Inspirasi kita misalnya para wartawan-wartawan senior itu dia sangat-sangat luar biasa sekali. Dulu saya sering baca Tempo, baca ini dengan pikiran-pikiran baik kiri, kanan ataupun tengah itu pikiran-pikirannya, tapi mereka merdeka menyampaikan pikiran-pikiran. Ada apa? Kemerdekaan itu apa pilihannya pada akhirnya waktu itu Des? Oh ya ada yang masuk penjara, ada yang itu ya memang pilihan oleh para penggiat-penggiat demokrasi yang bergiat di insan pers itu. Pak Hendra, dalam pemberitaan apabila atau kita temukan pemberitaan yang salah terhadap sosok Pak Hendra, Pak Hendra kan punya hak untuk menjawab. Iya. Dan kemudian ada cover both side-nya. Iya. Nah, bagaimana melakukan itu? Yang pasti kalau misalnya ada sesuatu yang negatif tentang kita, pilihannya apakah kita bereaksi atau tidak dari itu kan. Misalnya kalau saya memilih untuk mengklarifikasi itu karena itu hak, ya misalnya saya ambil untuk hak itu untuk mengklarifikasi persoalan-persoalan itu, atau misalnya saya tidak mengklarifikasi, misalnya saya ambil pilihan untuk diam karena memang diam itu salah satu solusi juga. Agar apa? Agar misalnya isu-isu yang nggak penting seperti itu berkembang semakin panas segala macam, karena memang terkadang kita itu terpancing dengan misalnya Saya jangan kepancing gitu. kalau saya tuh lebih nggak penting ini, nggak usah dipancing gitu. Tapi ketika kita harus mengklarifikasi, tapi mengklarifikasi yang memang untuk dalam rangka tabayun ya, untuk menyesuaikan kembali ke koridor seharusnya itu harus dilakukan ya. Ya kalau saya terbuka Bang Peter. Artinya mengklarifikasi agar berita itu memang benar-benar harus mendapatkan hak jawab dari Bapak. Iya, misalnya ada berita yang seolah-olah keluar dari saya, misalnya statement, ya gitu deh, selalu seperti itu. Malah saya nggak pernah mengeluarkan statement itu, gitu misalnya kan, hanya dikutip, tapi kutipannya itu tidak sempurna sehingga ada media lain yang mengutip lagi, kemudian itu dijadikan dan itu bisa menimbulkan masalah misalnya kan. Nah, itu kita harus mengklarifikasi agar kembali ke persoalan yang seutuhnya. Gitu, ya. Selama ini ada nggak? Ada beberapa ya itu yang memang dikutip kemudian dipakai kemudian dipolitisir oleh rekan-rekan kita yang lain, kemudian ya kita kembalikan, luruskan bahwa ini ada aturannya. Nah itu ada, kemarin ada beberapa kali itu. Nah, apakah merugikan atau bagaimana? Kalau saya hal yang merugikan itu justru akan menjadi menguntungkan bagi kita ya. Karena misalnya itu terjadi Bang Peter, itu satu promosi gratis, ya propaganda gratis. Yang baca kita juga akan mencari siapa Pak Hendra ini. Nah, itu akhirnya naik juga. Ya, gitu. Lumayan lah. Tapi kalau kita lihat ngomongin tentang media nih Pak, insan pers, kita lihat juga seperti Pak Hendra bilang, banyak Pak yang suka mengcopy paste berita tanpa mengklarifikasi dulu ke narasumber yang bersangkutan gitu kan. Menurut Pak Peter gimana ini? Karena memang temuan di lapangan seperti itu banyak. Ada SDM-nya yang tidak mau melakukan misalnya verifikasi dulu atau minta keterangan dari narasumber, tapi langsung dimuat. Akhirnya itu menimbulkan masalah kan? Iya. Nah seharusnya bagaimana ini Pak Peter? Seharusnya pihak pemilik itu juga itu berperan dalam hal menentukan mana yang layak, mana yang tidak. Itu ada pada redakturnya.
kalau di media cetak. Kalau di media elektronik tentu ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Jadi kita juga sebagai radio harus paham bagaimana bertemu dengan Pak Hendra. Dia punya privilege yang tidak bisa diganggu. Tapi pada satu sisi boleh kita minta keterangan dengan beliau, tapi dengan aturan. Ya benar, ikuti aturannya, jangan gerusa-gerusu. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolan kita ke sesi terakhir nih kayaknya Pak ya. Abis ini jangan kemana-mana, pendengar Kardopa pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM, live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Setelah yang berikut ini kita akan kembali. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di spesial talkshow Duduk Bareng Parlemen. Kita masih live dari arena pameran Hari Pers Nasional 2023 di Gedung Astaka Pancing. Kita udah masuk ke sesi terakhir dengan narasumber kita, ada Pak Hendra. Kita pandang-pandang. Pak Hendra. Tapi untuk Hendra itu nggak pernah terakhir. Untuk Kardopa selalu ada terus. Iya dong. Itu hebatnya Bapak kalau nggak ada waktu buat kami kejar terus. Ini kita masuk ke sesi terakhir 2024. Itu kan ada pesta demokrasi. Pileg dan Pilpres. Nah, ini Pak Hendra kan sebagai anggota Dewan, ada rencana nggak bakal maju lagi nih? Ya, insya Allah tetap akan maju ya di 2024 nanti sebagai calon anggota DPRD masih tingkat 1 Sumatera Utara dari Dapil Deli Serdang pasti ya, tetap nggak akan bergeser karena kita Dapil Deli Serdang ya tetap nggak akan pindah deh, karena itu kita punya tanggung jawab tanggung jawab moral pertama buat masyarakat konstituen yang pernah memilih kita ya, dan kemudian apa yang kita lakukan selama 5 tahun ini apakah kita pandang bisa kita lanjutkan lagi di tahun pasca 2024 itu tantangannya. Karenanya ya pasti tetap akan merasa masih kurang pengabdian yang dilakukan buat masyarakat yang ada di Sumatera Utara khususnya di Dapil Deli Serdang ya, tetapi kekurangan itulah yang nantinya akan menjadi spirit perjuangan untuk 2024 nanti itu guys. Ini tetap maju ya. Masih punya utang terhadap rakyat. Banyak utang kita. masih banyak utang, makanya pengen maju lagi nih. Kan begini Bang Peter, orang dulu tidak tahu siapa Hendra Cipta misalnya, hanya tahu sebagai seorang aktivis mahasiswa, aktivis sosial, aktivis pemuda ya. Itu hanya sebagian aja yang tahu. Tapi ketika kita Anak pesantren juga. anak pesantren, kemudian diberikan kepercayaan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Serdang, ini kan menjadi tanggung jawab besar bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan itu yang saya bilang itu membutuhkan lah pers juga untuk memberitakan apa-apa yang sudah kita lakukan buat masyarakat kita yang khususnya dari Dapil Deli Serdang. Insya Allah Kardopa harus membantu Hendra Cipta nanti, karena orang-orang seperti kita harus tetap dibantu. Jadi berarti pada hari ini statementnya maju lagi. Insya Allah maju lagi. Maju lagi. Iya. Nah, melihat Dapil Deli Serdang itu kan dapil neraka, Pak. Iya, bagi mereka yang menganggap itu neraka. Oh, apa yang sudah dipersiapkan? Yang pasti ya, Nah, kalau mau maju lagi apa kira-kira yang mau dipersiapkan nih? ya, berbeda dia tuh Bang Peter. Kalau bagi anggota DPRD yang sudah hari ini menjabat, apa yang akan dilakukan ya? Yang pasti dilakukan adalah menjawab semua janji-janji yang pernah kita sampaikan. Itu bukan janji ya sebenarnya, tetapi itu adalah ketika 2019 dulu banyak pikiran-pikiran kita yang akan menjadi bahan awal, bahan dasar untuk perjuangan kita di DPRD Sumatera Utara. Itu yang harusnya bisa dipenuhi. Kemudian semua kegiatan-kegiatan yang memang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu terus semakin digalakkan. Ya itulah cara persiapan kita Bang Peter. Jadi kalau misalkan hari ini saya anggota DPRD bermalas-malasan, ketemu konstituen malas, jumpa orang malas, jumpa ini segala macam, itu membuat ya berbeda tadi saya bilang untuk persiapan mereka yang belum menjadi anggota DPRD. Ya yang lain-lain pasti kita persiapkan Bang Peter ya. Di samping kinerja kita sebagai anggota Dewan hari ini, tentunya sarana prasarana, infrastruktur, bagian-bagian penting dari kita yang dibilang Desi tadi, ada barisan Hendra Cipta yang Desi juga mudah-mudahan nanti ikut gabung. ini dalam rangka membuat skoci politik kita yang memang dia tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi mereka itu berempati buat Hendra Cipta dan ini menjadi spirit perjuangan kita nanti 2024. Tapi kan Pak Hendra juga sebagai pengurus di PAN Sumatera Utara. Ya, masih sekretaris Apa wilayah. instruksi partai terhadap calon-calon yang bakal Yang akan maju. Yang pasti kalau dari partai PAN, hari ini kami kan dalam tahap penjaringan bakal calon. Ya, semua tokoh-tokoh masyarakat kita undang bersama-sama kita untuk bisa bergabung, khususnya kader-kader partai yang kita anggap sudah mumpuni untuk terjun ke bertarung di
kontestasi pemilu ya, itu kita himbau agar tetap membumi. Pertama, membumi itu adalah misalnya membangun semua infrastruktur partai kita, kemudian dekat dengan masyarakat, perjuangkan hal-hal yang kecil saja bagi masyarakat itu jauh lebih penting ketimbang kita melontarkan ide-ide besar yang memang tidak akan bisa kita eksekusi. Karena itu masyarakat itu yang penting hanya apa, Bang Peter? Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah misalnya urusan-urusan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka ketika saya terpilih jadi anggota dewan, Des sama Bang Peter, saya memilih untuk mengurus pelayanan dasar itu di Komisi E itu. Maka saya bilang saya punya orientasi di DPRD, maka saya masuk Komisi E, sampai hari ini nggak bergeser Des di situ saja. Kenapa? Karena bagi saya penting untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat kita. Hak dasar itu apa? Hak dasar pendidikan, kesehatan. Jadi saya minta nanti kepada kawan-kawan kami yang dari PAN yang akan bertarung di pemilu 2024, dia harus dekat dengan masyarakat pemilihnya gitu. Tapi tetap ada harapan. Ya pasti ada harapan gitu. Harapan selalu ada. Pasti ada harapan. Kalau nggak punya harapan payah nih. Iya. Karena memang politik itu harapan Bang Peter. Nah, makanya banyak orang pindah-pindah partai itu karena yang ngerasa harapannya udah nggak ada di partai itu. Pasti ada harapan. Kan banyak Bang Peter ya, orang yang pindah partai dari partai politik satu, dia sudah mapan, sudah memperoleh semua karir politik dari satu partai politik, kemudian pindah ke partai lain, dia karena menganggap tadi itu bahwa dia tidak punya harapan. Jadi memang politik itu harapan itu dia. Ini yang terakhir Pak, kan ini secara Hari Pers Nasional. Ya. Mungkin ada pesan buat para pers kita, khususnya Sumatera Utara dan Kota Medan. Yang pasti bukan pesan ya, yang pasti ini terima kasih buat masyarakat pers Indonesia sudah mempercayakan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional 2023. Selamat ya, ini kan sekaligus hari ulang tahun ya. Ya selamatlah kepada insan pers yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Ini kebanggaan kita masyarakat Sumatera Utara, dan kami sebagai penggiat politik yang ada di Sumatera Utara selalu menyambut baik kehadiran insan pers yang ada di lingkungan kita. Kemudian saya sebagai aktivis sosial politik yang ada di Sumatera Utara tetap berpegang bahwa seperti disampaikan oleh tokoh bangsa kita, Cokro Aminoto, bahwa menulislah seperti wartawan, berpidatolah seperti orator. Itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya mengurus organisasi dan sebagainya. Saya tetap menulis, nanti ada buku saya yang didesainkan, terbit buku saya. Nanti saya minta Kardopa untuk mempromosikannya, kita bedah buku. Ya, menulislah seperti wartawan, kemudian berorasilah, berpidatolah seperti seorang orator. Itu kalau mau menjadi calon pemimpin. Itu ketika itu Cokro Aminoto berpesan kepada seluruh muridnya, jika kalian ingin menjadi calon pemimpin bangsa ini, menulislah seperti wartawan dan berpidatolah seperti seorang orator. Dari semua muridnya yang bisa melakukan itu hanya satu orang yang namanya Soekarno tadi. Ada bocoran sedikit tentang buku itu? Buku yang saya mau buat, ya kita sedang buat buku Bang, namanya buku politik dan kaum santri. Karena saya ini santri, saya sedang menulis buku peran politik di lingkungan kaum santri. Karena kita tahu sejak sejarah bangsa ini ada, kaum santri berperan penting dalam urusan-urusan politik bangsa ini. Nanti buku itu insya Allah bulan 2 ini akan segera terbit. Oke, kita tunggu. Baik. Kita tunggu. Ya, nanti kita kasih tanda tangan nih, kasih ke Desi sama Kang Peter satu-satu. Oke, Pak Peter ada yang ingin disampaikan? Selaku Sumatera Utara tuan rumah Hari Pers Nasional 2023. Semoga Hari Pers ini membagikan semangat Sumatera Utara ke seluruh penjuru Indonesia dan juga ke mancanegara. Pers adalah pilar demokrasi yang harus kita tumbuh kembangkan bersama. Pesannya jadilah pers yang bijak ya Pak, bijak dan ya bermartabat. Bebas dan demokrasi apa tadi Pak? Bermartabat. Iya, oke. Pak Hendra, terima kasih waktunya Iya, sudah sama-sama, laksanakan ya. area pameran Hari Pers Nasional 2023 tepatnya di booth Kardopa. Terima kasih waktunya ya, agak sedikit meriah gitu. Iya. Terima kasih sekali lagi Bapak Hendra. Sama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini mungkin ya bisa didengarkan oleh insan pers dan juga pendengar Kardopa tentunya. Kita bertiga harus pamit dulu. Jangan kemana-mana, pasti stay tune terus di Radio Kardopa. Saya Desi, Pak Peter, Pak Hendra juga harus pamit dari program kita Duduk Bareng Parlemen langsung live dari arena pameran HPN 2023.